Salam sejahtera kembali di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, nama saya Cornelius Ritiau atau Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry yang berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selamat bergabung bersama kami hari ini dan puji Tuhan semoga pada hari ini kita semua diberkati. Dan saudara tahu, saya sering dengar ini, sering kemana kami diundang ke gereja-gereja, di mana persekutuan juga orang-orang Kristen, saya sering mendengar ada pendeta yang berdoa atau kaum awam. Waktu mereka berdoa, mereka mengatakan, ya Tuhan, inilah hamba-Mu. Ya kan, kita sering dengar, tolong hamba-Mu, inilah hamba-Mu. Kita sering dengar pendeta atau kaum awam juga mengatakan inilah hamba-Mu. Jadi itu sudah jadi kebiasaan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Engkau sudah berikan kepada kami. Kami akan mendengar firman-Mu yang hidup itu. Tolong firman-Mu ini, tolong hamba, urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang keluar dari mulut hamba hari ini, itu adalah atas pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami disucikan, karena tanpa kekudusan, kami tidak bisa bertemu, melihat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan lihat judul hari ini, yang firman yang saya sudah siapkan, judulnya yaitu hamba. Judulnya hamba, atau dalam bahasa Inggris servant. Servant dalam bahasa Inggris dikatakan servant. Ya, saya sediakan note dulu sebelum poin nomor 1. Mari kita lihat ada notis ini supaya jelas bahwa setiap orang yang mengaku sebagai hamba sudah barang tentu ia memiliki seorang Tuhan, atau disebut juragan. Jadi hubungannya adalah sebagai seorang juragan atau tuan dan pembantu hamba. Ada hubungan antara juragan dan pembantu atau hamba. Kalau kita mengatakan sebagai seorang hamba, mari kita lihat note berikut. Dikatakan seperti yang saya telah katakan bahwa orang Kristen baik secara sadar atau tidak sering menyebut dirinya sebagai hamba ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Saya kasih contoh tadi, berdoa inilah hamba-Mu dan sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama apa artinya menjadi hamba Tuhan. Oke, kita akan belajar poin nomor 1. Itu judulnya Raja Segala Raja. Kita katakan bersama, Raja segala raja, dalam bahasa Inggris King of Kings. Saudara pernah dengar King of Kings. Jadi kita lihat Wahyu. Kitab Wahyu pasal 19. Kita ada note dulu, sorry. Kita baca note. Kita harus benar-benar percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Bahkan Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, dari kitab Wahyu pasal 19. Jadi ini baru kita akan membaca, maaf tadi saya terlalu cepat, yaitu penglihatan Yohanes. Kitab Wahyu 19, 11 sampai 13 dan 16, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos waktu dia diminta menulis buku Wahyu. Ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah.
Dan kita ketahui bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, firman Allah. Coba kita lihat ayat 16-nya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala raja, dan Tuan atas segala Tuan. Nah, saat ini kejadian ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan ayat baru kita baca membicarakan tentang Tuhan Yesus. Dia akan datang lagi yang kedua kalinya. Coba kita lihat note, saya taruh note di sini. Walaupun agama-agama tidak percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja-raja, tetapi kita orang Kristen harus sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Raja. Apakah sebagai hamba Anda sungguh-sungguh memuliakan, menyembah, dan melayani Dia sebagai Raja Anda? Nah, ini pertanyaan kepada kita orang Kristen. Apa kita sungguh-sungguh memuliakan, menyembah, dan melayani Dia? Karena Dia adalah Raja kita. Ingat, hubungan ada juragan, ada pembantu. Hubungan antara juragan dan pembantu. Sifat pembantu yang membantu, melayani. Coba kita lihat Markus 15 ayat 12. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, ini saat di mana Tuhan Yesus waktu Dia mau dihukum, hukuman mati, Dia diadili dan diminta Pilatus untuk mengadil Dia. Dan Pilatus bertanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Coba note saya taruh. Saya percaya di dalam hati kecilnya Pilatus percaya bahwa Yesus adalah Raja. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Engkau sendiri mengatakannya." Dan jangan lupa bahwa tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Yesus. Dia mengetahui isi hati dan pikiran kita. Jadi Dia berkata kepada Pilatus bahwa kamu mengatakannya, ya aku Raja, maksudnya begitu. Coba note selanjutnya dikatakan, Pilatus pada saat itu dia mengadili, dia berusaha keras mencoba untuk apa? Membebaskan Yesus. Tetapi dia tidak sanggup karena rakyat sudah mulai ganas. Sehingga Pilatus berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan mereka menjawab, orang-orang Israel ini, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Luar biasa. Coba kita baca ayatnya Matius 27, 25 untuk jelasnya. Matius mengatakan ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, yaitu Yesus, itu urusan kamu. Jadi Pilatus dia mengetahui, istrinya juga peringatan, orang ini orang benar. Dia mengetahui kalau ini raja, dia raja. Coba kita baca ayat 25-nya. Rakyat berontak dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya dari Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Wow. Pernyataan dari hikmat dunia yaitu apa? Kebodohan bagi Tuhan. Ini Yahudi rakyat mereka mengatakan darahnya biar kami yang tanggung. Oh, hati-hati kalau ngomong ya. Matius 2 ayat 1-2 juga kita baca lagi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2 kita baca. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, kita berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Bahkan Raja di atas segala raja. Orang Majus juga mencari Yesus dan dia katakan kami ingin sembah dia karena dia Raja. Amin. Coba kita lihat note-nya dikatakan di sini. Orang-orang Majus bukan sekedar orang biasa saja. Tapi mereka adalah golongan orang pintar, pandai.
Sudah lama mereka mempelajari ilmu bintang, khususnya bintangnya di timur, bintang Tuhan Yesus. Mereka datang dari jauh untuk mencari dan menyembah Yesus. Bagaimana saudaraku? Kita datang ke gereja persekutuan, apa sungguh-sungguh saya katakan tadi, sebagai hamba, apa kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Dia? Kita hanya datang sekedar berkumpul. Coba note lagi saya taruh di sini. Menurut orang Majus, Tuhan Yesus adalah Raja, walaupun dia masih kanak-kanak. Jadi waktu orang Majus, Tuhan Yesus masih baby ya. Jadi Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi juga sebagai Raja, bahkan di atas saja Raja. Dan kita orang-orang yang percaya kepadanya adalah para hambanya. Ingat, ada juragan, ada pelayan, ada raja, ada hamba-hamba. Betul? Coba Yohanes 12 ayat 13-15 kita baca. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi di sini Yesus dielulukan sebagai Raja, tapi beberapa hari kemudian kita lihat tadi mereka berontak, mereka salibkan Dia. Darahnya kita tanggung. Ini orang-orang tidak menyembah Dia sebagai Raja. Padahal sebelumnya mereka mengakui, mengeluhkan di tengah jalan bahwa Yesus adalah Raja. Ayat 14 saya berkatakan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, lalu seperti ada tertulis. Nah, tertulis ini ayat yang akan kita baca kira-kira 500 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Ditulis ayat ini. Coba naik kita baca Yohanes 15, pasal 12-15. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Nah, tulisan ini dikatakan tadi sudah ditulis 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Coba kita baca dari buku Zakaria, itu tulis di Perjanjian Lama, kitab Zakaria ya. Pasal 9 ayat 9 berkata, ini suatu nubuatan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ingat, jadi persis terjadi di nubuatan ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus naik seekor keledai. Dia dielus sebagai Raja. Amin. Coba poin nomor 2, yaitu judulnya ketaatan, obedience, ketaatan atau bahasa Inggris obedience. Nah, ingat judul dari firman hari ini yaitu hamba. Jadi poin nomor 2 ketaatan, obedience. Kita lihat note di sini sebelum saya masuk ayat ada note. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas raja, jadi apakah kita sebagai hamba-hambanya lebih taat kepada Dia atau manusia? Misalnya bos kita di tempat kerja, pendeta kita, dan lain-lain. Nah, kita lucu. Kalau bos kita nyuruh kita langsung bikin, iya tidak? Di kantor, di mana sih, di pasar. Tapi juga pendeta juga. Pendeta bilang ini, kita ikutin pendeta. Apa kita lebih taat kepada manusia atau Tuhan? Coba kita baca ayat berikutnya, kisah para rasul ayat pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, baca yang keras, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Saudara mau lebih taat kepada Allah, kepada manusia? Bukan saya katakan jangan taat kepada manusia, kadang-kadang kita taat, tapi lebih taat kepada Allah. Coba saya taruh note, kita baca. Ini menjadi masalah bagi kita orang-orang Kristen. Kita mengaku sebagai hamba Tuhan Yesus, tetapi faktanya berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan Yesus. Misalnya, kasihilah sesamamu, kan dibilang Tuhan Yesus hukumnya. Tetapi kita sering apa? Saling membenci. Dalam gereja pun kita saling membenci.
saling memfitnah. Saya lihat, saya ini seorang penginjil, kami diundang kemana-mana terjadi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya tidak berdusta. Saling menyakiti. Betul? Saudara pernah disakiti di dalam gereja? Pernah dibenci? Saling menyakiti dan lain-lain, satu sama lainnya. Ini fakta, saudaraku. Dan kita mengaku sebagai hamba Tuhan. Coba note selanjutnya dikatakan, bagaimana dengan perintah Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan perintah-perintah lainnya. Nah, ini perintah. Kita berdoa, ya Tuhan, inilah hambamu. Mengaku kita hambamu. Tapi apakah perintah ini kita lakukan? Nah, ini perintah agung. Maka jadikan seluruh bangsa muridku. Coba kita masuk poin nomor 3. Yaitu kesetiaan. Katakan. Kesetiaan. Tadi ketaatan, sekarang kesetiaan. Sebagai hamba nih ya. Faithfulness. Bahasa Inggrisnya faithfulness. Coba kita lihat kitab Lukas. Lukas 16, ayat 10 dan 13, Yesus berkata ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam apa? Perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kata Tuhan Yesus. Coba kita baca ayat 13-nya, dikatakan Tuhan Yesus mengatakan lagi, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin, saudaraku. Nggak bisa. Coba kita baca note-nya. Saya taruh ini note-nya. Berbunyi, sebagai orang-orang yang mengaku, kita mengaku ya, dalam doa sebagai hamba Tuhan Yesus, khususnya ketika kita berdoa, saya sudah jelas tadi, nggak sadar, inilah hambamu dan sebagainya, manakah yang kita sering meminta kepada Tuhan dalam doa? Minta Mammon atau melayani dia sebagai hamba? Kalau kita hanya meminta Mammon, itu uang atau harta benda, itu berarti apa? Bahwa kita bukan sungguh-sungguh hambanya. Karena sifat seorang hamba ialah apa? Melayani Tuhannya. Ingat? Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi di dalam mengucapkan diri kita sebagai hamba. Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan inilah hambamu. Sampai merdu khotbahnya, mukanya bagus. Inilah hambamu Tuhan, tolong. Tapi prakteknya kita tidak benar-benar melayani dia. Kalau kita minta Mammon, berarti kita hamba Mammon. Hamba uang, hamba harta benda. Coba kita baca Kisah 4, 27, 29 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada kami hamba-hambamu nih. Siapa? Hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi ini dalam suasana bahwa murid-murid diancam oleh Herodes dan juga oleh Pilatus. Dan mereka tidak boleh berbuat apa-apa, tapi mereka berdoa. Doanya seperti ini. Berikan kepada kami keberanian. Coba kita baca note-nya. Saya tulis. Murid-murid diancam oleh Herodes, yaitu Raja Romawi. Pontius Pilatus, yaitu gubernur dia, Romawi, orang Romawi. Herodes orang Romawi. Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel yang mana seharusnya murid-murid atau para hamba-hamba Yesus, mereka apa? Lari terberit-berit dari kota itu. Rajanya ngancam dan juga wali kotanya ngancam. Ya kita apa?
lari dong, iya gak? Ketakutan. Tetapi kenyataannya hamba-hamba Tuhan ini berdoa, katakan berdoa. Berdoa kepada Tuhan meminta apa? Keberanian untuk apa? Memberitakan firman atau Injil. Ini adalah suatu kesetiaan yang sangat luar biasa. Ingat? Poin ini 3, kesetiaan. Anda di rumah bagaimana? Mendengar khotbah ini, mendengar firman. Kalau kita sudah dikepung itu kita lari apa bagaimana? Apa kita berdoa, Tuhan berikan kita keberanian untuk memberitakan firman. Luar biasa saudara. Tepuk tangan dong mau sebagai murid-murid ini. Wow. Itulah hamba, Tuhan, hamba. Poin terakhir nomor 4 yaitu hamba-hamba juga kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Glorify God. Glorify God. Oke, kita baca 1 Petrus ayat 4, 12-16 dengan cepat. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam apa? Penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh apa? Bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Wah, haleluya. I cannot wait. Saya tidak bisa tunggu Tuhan Yesus datang. 14. Dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu apa? Dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi Petrus tidak bilang berbahagialah kamu waktu kamu diberkati. Bukan begitu. Waktu apa? Jika kamu dinista. Amin. Ini hamba Tuhan. Dikatakan kamu berbahagia waktu dinista. Karena roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Luar biasa. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh. Atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Banyak mereka ditangkap, mereka digebukin apa bagaimana menderita. Tapi Petrus bilang jangan. Coba 16-nya. Dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang apa? Ditulis. Menderita sebagai orang Kristen, yaitu hamba, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Ingat, poin 4 katakan memuliakan Allah. Kita menderita, kita apa segala kekurangan sebagainya, tapi tetap kita memuliakan Allah dalam nama Kristus. Bagaimana Anda? Anda bisa memuliakan Tuhan dalam saat menderita? Coba kita lihat note yang saya taruh seperti ini. Jadi janganlah malu jika kita menderita sebagai orang Kristen atau hamba Kristus. Misalnya, menderita sakit, betul? Misalnya kita jatuh miskin, dicemooh, difitnah, di penjara. Pernah lihat orang hamba Kristus di penjara? Dipukul, dihina, dan sebagainya. Karena melayani Tuhan. Tetapi kita tetap memuliakan Tuhan Yesus, Raja kita, dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Saudara kalau sakit, segala macam penyakit, waduh Tuhan, aku sakit, tetap nangis, mewek, pasti orang jangan. Tapi firman Tuhan, hey, get up, tetap kita memuliakan Tuhan dalam segala hal, juga kita melayani Dia. Amin. Nah, ringkasannya saya sudah selesai. Kita tadi judulnya, titlenya itu hamba atau servant, ya, hamba atau servant. Poin nomor 1 kita sudah belajar tadi ialah raja segala raja, King of Kings. Kita menyembah dan melayani Dia. We worship and serve Him diligently. Kita menyembah. Kalau saudara tidak bisa menyembah dan melayani, berarti saudara tidak percaya bahwa Dia adalah raja. Saya katakan juga kepada anak-anak saya katakan, kalian harus menyembah dan juga melayani. Ke gereja kita menyembah, nggak cukup. Kita juga harus melayani. Haleluya. Syarat nomor 2, poin nomor 2, ketaatan, obedience. Lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Betul?
to obey God rather than man. Jadi bilang kami lebih taat kepada Tuhan dalam segala situasi. Coba nomor 3 tadi kita belajar syarat atau poinnya, kesetiaan, faithfulness, setia dalam perkara kecil. Tuhan Yesus katakan kamu akan diberikan perkara yang besar. Faithful in a small thing, you will be given the great things. Nomor 4, poin syaratnya memuliakan Tuhan. Glorify God. Memuliakan Tuhan ketika apa? Menderita sebagai Kristen. Glorify God when suffer as Christian. Saudara, kita menderita, kita melayani Tuhan, kita kena segala macam penyakit, kita sakit, kita menderita, kita di ini, tapi tetap yang paling penting kita harus apa? Memuliakan Tuhan. Itulah seorang hamba. Ada amin, saudaraku? Amin. Coba aplikasinya saya taruh seperti ini. Janganlah kita menjadi seorang hamba Tuhan hanya di mulut saja. Khususnya ketika kita berdoa. Amin. Tetapi marilah kita menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan di luar sana. Dan jadilah hamba Tuhan yang taat dan setia selamanya. Jangan cuma waktu senang aja. Oh, saya mau melayani senang. Bagaimana waktu kita menderita? Amin. Jadi kata terakhir, kata penutup saya katakan seperti ini, saya taruh, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara setia perkara kecil, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara mau menanggung perkara yang besar? Amin. Ya, secara rohani. Bahkan kita akan menjadi hakim atas malaikat-malaikat saat firman Tuhan ajakan. Tapi di saat lain. Nah, saya akan berdoa, saudaraku. Saya harap firman Tuhan hari ini, Anda betul-betul mengerti, wah kalau gitu saya harus hati-hati mengatakan sebagai hamba dan saya harus melayani Tuhan karena hamba sifatnya melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus katakan aku datang untuk dilayani. Untuk melayani, Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. I'm sorry, keterlepasan. Saya akan berdoa, mari kita berdoa bersama untuk ini. Saya akan doakan Anda supaya Anda diberi kuasa, kekuatan seperti murid-murid. Berikan kami kekuatan, kuasa lebih berani lagi. Melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan supaya kami menjadi hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah kami menghormati sebagai orang Kristen. Kami menghormati melayani, bahkan kami menderita. Kami tetap akan menghormati dan bahkan memuliakan Engkau sebagai Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu-Ibu, kalau saudara belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, saya katakan ini kesempatan yang baik. Saya akan doakan. Bapa dalam surga, ampuni dosa-dosa saya. Saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebagai Raja saya. Berubahlah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Haleluya. Amin. Kalau saudara telah berdoa seperti itu, saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi Anda dan bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan dong, yang mau jadi hamba Tuhan. Saya harap pelajaran ini benar-benar meyakinkan kita bahwa saya menjadi hamba yang benar. Amin. Ya, jadi sekian dari kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan memberikan doa berkat dan kita akan menutup acara ini. Kiranya kasih Allah Bapa yang setia, kasih yang kekal, kasih yang agape, dan juga segala anugerah di dalam Tuhan Yesus
Tuhan dan Raja kita masing-masing, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Sampai ketemu lagi saudaraku. Sampai berjumpa lagi di saat yang datang. Dari kami di Los Angeles, Great Commission, Amerika Serikat mengatakan goodbye. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.